السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمة الأخوة بنعمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال أيضا: وأمرت أن أكون من المسلمين. صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, seperti malam biasa, di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan semua kenikmatan tanpa terhita, sehingga kita tidak kekurangan sedikit pun dari nikmat, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lantas sebagai hamba Allah hanya bentuk syukur dalam bentuk iqraru bil lisan wa tasdi bi qalbi wa fil'an bil arkan. Diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, lalu diamalkan oleh perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan keberkahan dan keridhaan dalam apa yang kita lakukan, dan Allah ridha atas rezeki yang diberikan, sehingga kita layak untuk berada di dunia dalam ridha Allah, di yaumil akhir dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita khususkan kepada khudwah alam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga insyaallah harapan kita yang paling besar adalah kehidupan di dunia kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, kita diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya, lalu dihidangkan yang namanya air telaga Kausar, lalu kita dituntunnya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan kajian kita kemarin, yang insyaallah kita ganti jamnya, malam tetap malam Jumat, jamnya pada Isya. Yang kemarin kita masih membahas tentang al-Islam, ya, bagaimana kita bisa beragama Islam, apa itu Islam. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwa Islam adalah agama ad-din yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Bahwa sesungguhnya agama Islam ini, ya, dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, yang dibawa itu adalah agama yang benar, agama hak, agama yang Allah ridai, yakni Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 72, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku disuruh supaya tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama berserah diri kepada Allah. Agama yang benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk dibawa oleh para rasul, para nabi, untuk mengajak umat ke jalan yang Allah ridai, jalan yang penuh dengan keselamatan, jalan yang prosesnya adalah ketunduk dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah.
Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini dilahirkan dari orang tua kita yang Islam. Tapi kita jangan bangga dulu ketika kita beragama Islam. Karena apa? Kepada hambanya. Sehingga Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kita tahu barometer keimanan kita bisa diukur. Kita terkadang beriman, terkadang mungkin tidak. Tandanya kita melihat semangat untuk ibadah, semangat tidak, semangat untuk solat, tiba-tiba malas untuk solat. Bangun tidur, insya-Allah bangun tidur, bangun subuh, insya-Allah mudah-mudahan alhamdulillah lewat jam 5 itu kan, bisa jadi jam 6. Nah, itu tandanya tandanya terjadi kefuturan dalam ibadah kita, dalam iman kita. Al-imanu yazidu yanqus, kata Al-Imam Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya iman itu naik dan iman itu turun. Ada kalanya iman itu naik, maka sungguh subhanallah kalau iman naik, semangat luar biasa, tak mau tinggal ibadah sedikit pun. Semangat untuk ibadah luar biasa, semangat untuk melakukan kebaikan luar biasa, semangat untuk melakukan hal-hal yang positif itu luar biasa. Tapi ketika yankuz, ketika turun, itulah dia. Azan berkumandang, Allahu Akbar, masih tak peduli, biasa saja, masih asik dengan skater yang sedang dipermainkan. Ya kan? Sedang asik, waduh tanggung sikit lagi. Bentar lagi mau won, mau menang, ya kan? Mau dapat bonus ataupun hadiah dari skater, ataupun main game yang lain, ataupun sedang game-game lain ataupun yang lainnya, atau kegiatan lainnya. Padahal sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil melalui hambanya yang azan, maka sesungguhnya layak bagi kita, wajib bagi kita untuk meninggalkan kegiatan itu kecuali yang darurat. Kecuali darurat. Ada hal yang darurat, tapi itu pun berganti. Ketika umpamanya perang. Perang itu darurat. Nah, kira-kira dan itu pun ada adab ataupun fikih yang mengatur tentang solat dalam perang. Jadi bergantian. Kalau seandainya pasukannya 20 orang, maka 10 yang solat, 10 yang berjaga. Nah, kalau semuanya solat, habis kena tembak semuanya kan? Meninggal semuanya, mati. Belum tentu syahid. Karena syahid itu ada proses yang betul-betul dilakukan berdasarkan kepada perintah dan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semuanya solat itu namanya matinya sengit, bukan mati syahid. Karena ada proses dalam mencapai syahid. Yang kedua, dalam solat ketika perang itu baru boleh buru-buru, artinya dibolehkan untuk terburu-buru. Contoh sehingga tidak ada yang namanya berhenti sesaat. Apa namanya itu berhenti saat itu? Kalau dalam fikih dalam bab solatnya apa? Tuh. Allah Akbar. Kenapa? Karena ada kondisi yang darurat. Nah, tapi kalau aman, nyaman, tenang, adem, ayem, tak ada gangguan, maka solat itu tidak boleh terburu-buru. Karena solat yang terburu-buru itu solat yang memang tidak diridhai Allah, solat yang dilaknat oleh Allah. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Tak pernah melihat Rasulullah solat, maka kita melihat daripada ulama-ulama yang mengajarkan kita. Dan para ulama itu tak pernah solatnya laju. Kalau menengok para ulama itu solat, Allahu Akbar. Kalau solat tarawih itu solat tarawihnya saja. Kalau Imam Syafi'i itu solat tarawihnya hampir setengah malam lebih. Subhanallah, setengah malam lebih itu 11 rakaat. Kita 11 rakaat jam 8, jam 8.15 selesai. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada sikit imamnya baca panjang, Allahu Akbar. Mati kali kau. Ya kan? Imamnya Masya Allah bacaannya subhanallah dengan murattal yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, lotih ngapalah aku semayang tadi. Karena imamnya dah luar biasa bacaannya. Ditambah nanti ayat yang dibaca umpama bukan surah Ar-Rahman, tak ayat yang biasa dibaca ketika tarawih. Dengan baca murattal, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oh Tuhan, lutfi sama lutfi ya Allah Rabbi. Nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak amil dah ampun, katakan. Kenapa? Karena memang bukan karena
keimanan, maka kita harus menguji iman. Inilah Islam. Maka Islam yang dibawa itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk berserah diri. Jadi solat itu adalah berserah diri. Kalau solat tidak berserah diri, maka tidaklah sempurna ibadah solat kita. Apapun ibadahnya. Infak itu kita berserah diri. Kita menyerahkan harta kita, diri kita untuk Allah. Infak, sedekah, apapun namanya. Itu berserah diri. Maka Islam itu arti daripada keseluruhannya adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang dimana umatnya diajak untuk berserah diri. Nah, maka kalau dah berserah diri harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Relakan. Kadang kata siapa rela harus rela. Rela aku relakan. Kalau tak rela berarti bahaya. Harus rela. Jadi solat itu harus rela. Ikhlas itu rela. Tapi makna ikhlas yang sebenarnya berikhtiar, berbuat, melakukan sesuatu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Contoh ikhlas itu tak perlu disebutkan. Tapi kalau disebutkan ikhlas tanda Ustaz, wallahu taala a'lam bishawab. Kepada Nabi Nuh alaihi salam, beliau menyatakan dan aku disuruh diperintahkan supaya tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi itu diperintahkan oleh Allah seluruhnya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian para nabi itu berat. Mampu nak mereka? Ternyata mampu. Harusnya para nabi itu tak diuji dengan yang berat, ya kan? Nabi apa yang diuji dengan hal yang ringan? Tak ada. Kira-kira ada enggak? Diuji dengan ujian yang paling ringan. Nabi yang diuji paling berat menurut kita itu Nabi yang tubuhnya habis dimakan ulat, hanya tinggal jantung dan hatinya. Nabi Yakub enggak. Nabi Yusuf enggak. Nah, Nabi Yusuf tu cuma ujiannya karena kegantengannya akhirnya dia sering dan dia meminta di penjara. Masih banyak ujian Nabi Yusuf, dicampakkan ke sumur. Nah, itu ujiannya. Nabi yang paling menderita ujiannya. Habis nih tubuhnya nih, daging nih tak ada lagi, tinggal jantung. Yang pertama dimatikan ternaknya, habis. Yang kedua dimatikan anak istrinya. Yang ketiga hartanya. Yang kedua dimatikan anak-anaknya, istrinya 100. Meninggal istrinya, anak-anaknya tinggal satu istri. Dan istri itu pun lari. Karena tak sanggup melihat Nabi yang tubuhnya habis digerogoti ulat, dia hanya beribadah kepada Allah. Itu ujiannya. Sampai umatnya menjauhi dia. Hanya tinggal jantung dan hatinya yang... Nabi? Iya. Pin. Nabi apa Pin? Di pondok diajar nak Pin? Nabi Nuh itu apa ujiannya? Nabi Nuh itu dicampakkan oleh umatnya lalu dimakan oleh ikan hiu yang paling besar. Itu Nabi Nuh. Nabi Lut apa? Nabi Lut dilemparkan oleh umatnya lalu Allah hancurkan negeri Sodom. Nabi Daud apa? Nabi Daud. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api paling besar. Nabi Isa itu disalib hidup-hidup. Nabi Musa dari kecil dicampakkan, lalu berhadapan dengan Firaun, harus hidup di istana Firaun, harus menjadi anak angkat Firaun, harus melihat kekejian Firaun. Apalagi Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan satu ekor makhluk yang paling kecil dalam laut. Kata Nabi Sulaiman, wahai rakyatku, wahai hamba Allah, jangan takut akan rezeki yang kumiliki. Sesungguhnya seluruh makhluk yang di bumi ini memakannya tidak akan pernah habis. Datang kata seorang manusia, malaikat menyerupai seseorang. Sesungguhnya, apakah engkau yakin dengan ucapanmu? Demi Allah. Lalu didatangkan makhluk lebih kecil dari semut, lebih kecil dari amuba, dari dasar laut yang paling dalam, datang ke istana Nabi Sulaiman.
Semua yang dihidangkan di hadapan itu habis dimakan. Lalu dihidangkan lagi habis. Lalu apa yang ada di gudang-gudang semuanya dikeluarkan habis. Dan satu pun tak tinggal hartanya. Lalu barulah Nabi Sulaiman menyatakan dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah karena ujiannya diuji dengan makhluk yang paling kecil sudah menghabiskan seluruh harta benda, simpanan semuanya. Dan beliau mengalami paceklik. Nah, dan Allah dia mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah berikan lagi nikmat untuknya. Subhanallah. Nabi apa lagi? Nah, ini PR nih. Nabi yang tadi itu ya, silahkan dicari. Nah, kalau saya sebut semua nanti enak. Habis nih tubuhnya, tinggal jantung. Sehingga dia berkata, ya Rabb, kalau seandainya pun engkau uji aku dengan engkau berikan ulat-ulat memakan jantung dan hatiku, maka dengan apa lagi aku berzikir kepadamu? Dengan apa lagi aku menyebut kalammu? Dengan apa lagi aku memujimu, ya Allah? Barulah di saat itu, dia diberikan oleh Allah karena beliau sudah termasuk orang yang imannya naik, maka Allah sampul lagi tubuhnya dengan daging, Allah sampul lagi dagingnya dengan kulit, lalu Allah bersihkan dia, lalu Allah sibghatullah, Allah celupkan atas ridha Allah, dan dia kembali sehat, dan beliau kembali sedia kala. Itu kisah Nabi yang insya Allah menjadi Nabi dan Rasul yang Allah utus. Jadi semua Nabi itu diuji oleh Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah, ya al-imanu yazid. Ya, imannya naik. Kalau kita ketika hikmahnya kita dapatkan, manfaat dari ujian itu kita rasakan, maka ketika ada ujian-ujian yang lainnya, maka kita akan mampu dan sabar dan ikhlas.